Halo, selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Esra Sebelingga dengan NIM 42031210061 dari kelas Pendidikan Fisika C 2020 pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerhana dan gravitasi bulan untuk memenuhi tugas dari Bapak Irfandi SPD MSc. Alangkah baiknya, terlebih dahulu kita tahu itu apa bulan. Bulan adalah benda langit yang beredar mengelilingi bumi, yang merupakan satu-satunya satelit alami bumi yang berdiameter 3.480 km. Sebagai sebuah satelit, ia beredar melewati jalurnya, mengorbit memutari benda yang lebih besar darinya, yakni bumi. Bulan berputar secara lonjong dan elips. Gerhana bulan. Gerhana merupakan persamaan dari kata eclipse dalam bahasa Inggris atau eclipsis dalam bahasa Yunani. Gerhana secara bahasa diartikan sebagai suatu kejadian di mana tertutupnya sumber cahaya oleh benda lain. Sedangkan gerhana bulan adalah fenomena piringan bulan memasuki kerucut bayangan bumi sehingga piringan bulan nampak menjadi gelap. Fenomena ini hanya dapat terjadi ketika bulan purnama dan bulan berada dekat dengan salah satu titik simpul naik atau ascending node. Gerhana bulan muncul bila bulan sedang beroposisi dengan matahari. Namun, karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang eliptika sebesar 5 derajat, maka tidak setiap posisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan dua buah titik potong yang disebut node, yaitu titik tempat bulan memotong bidang eliptika. Gerhana bulan akan terjadi saat bulan beroposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 2993 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka seharusnya gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari, karena kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini masih memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Nah, teman-teman, ada tiga jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbar bumi menutupi permukaan bulan. Saat itu, matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Kemudian, gerhana bulan sebagian atau dikenal juga sebagai gerhana bulan parsial terjadi ketika bumi tidak sepenuhnya menghalangi sinar matahari ke bumi. Ketika gerhana bulan terjadi, maka sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra dan sebagian lainnya mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga yaitu gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra. Tidak seperti saat gerhana bulan total. Gerhana bulan penumbra masih menampakkan bulan meski dengan warna yang seram. Nah, itulah pembelajaran tentang gerhana bulan. Kemudian kita masuk ke gravitasi bulan. Gravitasi menurut Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA adalah gaya tarik sebuah planet yang menarik objek lain ke pusatnya. Dengan gravitasi, seluruh planet di tata surya tetap mengorbit mengelilingi matahari dengan baik. Medan gravitasi bulan telah diukur dengan menggunakan pelacakan pergeseran Doppler pada sinyal radio yang dipancarkan oleh pesawat ruang angkasa yang mengerti bulan. Bentuk gravitasi bulan yang utama adalah Komnas anomali, gravitasi positif yang terkait dengan beberapa basin tubrukan besar. Sebagian disebabkan oleh aliran lava basaltik merah padat yang memenuhi basin tersebut. Anomali ini sangat mempengaruhi orbit pesawat luar angkasa di sekitar bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi 62 meter per sekon kuadrat. Jumlahnya hanya sekitar 17% dari gaya gravitasi bumi. Misalnya,
Ketika seseorang memiliki berat 45 kg di bumi, maka beratnya di bulan hanya 7,6 kg. Artinya, jika melompat sejauh 3 meter di bumi, maka di bulan bisa melompat sejauh 18 meter. Fungsi dari kerjanya gravitasi bulan adalah saat bulan bergerak mengelilingi bumi dan berada dalam posisi terdekat dengan bumi, maka air akan mengalami pasang. Akan tetapi, gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada gravitasi matahari, karena jarak bulan lebih dekat kepada bumi. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan tentang gerhana dan gravitasi bulan. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.